Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan firman Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang dicintai Tuhan, kita yang sebangsa dan setanah air hari ini bergembira karena merayakan pesta jubilium kemerdekaan negara kita, 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Garis besar dari pesan yang dapat dipetik pada teks Injil hari ini mengenai kemerdekaan sejati. Penjelasannya kurang lebih begini. Dari sejak awal, Yesus menegaskan bahwa misi yang diembannya tidak lain hanyalah menegakkan kerajaan Allah, yang bisa dirangkum dalam 3 nilai utama, kasih, damai, dan keadilan. Sebagai Mesias, Yesus datang bukan untuk mengambil alih kuasa kerajaan duniawi, kemudian mengambil posisi sebagai Mesias politik religius. Bagaimanapun, saudara-saudari, tidak mungkin kerajaan Allah akan bersanding dengan kerajaan kaisar atau duniawi. Maksudnya, tidak mungkin bersaing. Ini sangat tidak masuk akal. Karena memang tidak akan pernah bisa disebandingkan. Jawaban Yesus pada kesempatan perdebatan dengan orang-orang yang melawannya, yaitu kaum Farisi dan Herodian, ini akan lebih jelas maksudnya kalau dibaca sebagaimana kata-kata Yesus dalam Yohanes 18 ayat 36. "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jadi misi Yesus tidak sesempit dugaan banyak orang. Yesus ingin membebaskan manusia dari belenggu dan perbudakan dosa yang bercokol dalam hati manusia agar terbuka bagi kasih kepada Allah dan sesamanya. Saudara-saudari, ini persis seperti yang dinasihatkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. "Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan, tetapi sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja," artinya pimpinan pemerintah. Bagi orang-orang beriman, kuasa pemerintahan bukan untuk ditakuti dan dihindari. Sebaliknya, dipandang sebagai ruang dan kesempatan membangun sinergi demi kebaikan yang lebih besar dan lebih luas. Sebab pemerintahan dikehendaki Allah untuk menegaskan prinsip-prinsip yang terkait dengan kesejahteraan umum. Sementara rakyat adalah kehadiran wajah Allah sendiri yang harus dilayani dalam kasih dan rasa hormat. Kiranya ini berlaku untuk segala jenis dan jenjang kekuasaan apapun yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Kitab Putra Sirach pun menubuatkan
dalam pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8, kekuasaan yang arif menjamin ketertiban dan kesejahteraan. Demikian sikap itu akan menular kepada kekuasaan-kekuasaan yang lebih kecil di bawahnya. Tetapi lain halnya dengan penguasa lalim dan tidak terdidik, semata-mata kekerasan dan uang yang dipikirkan, sehingga membinasakan rakyat. Padahal, segala jenis kekuasaan di atas muka bumi ada dalam wewenang Allah, sumber segala kekuasaan. Saudara-saudari, di perayaan Yubileum Kemerdekaan Indonesia ini, mari kita persembahkan kepada kemurahan hati Allah para pemimpin kita, pemegang kekuasaan di pemerintahan, entah tingkat yudikatif, eksekutif, legislatif, dan juga para pejabat atau pegawai pemerintahan dan segenap pelayan atau pamong masyarakat. Demikian juga para pemimpin gereja dan segenap lembaga agama, serta seluruh rakyat Indonesia, agar dengan lebih terbuka mendukung pemerintahan yang bijaksana, yang mementingkan kepentingan dan kebaikan rakyat banyak. Semoga kita semua bersandar kepada kebijaksanaan ilahi dan menghadirkan kuasa kasih Allah dalam segala kehidupan harian, tapi juga dalam tanggung jawab kita masing-masing. Sebab Tuhan memanggil kita kepada kemerdekaan sejati. Semoga tugas-tugas Anda, kehidupan Anda, panggilan hidup Anda, keluarga Anda diberkati oleh rahmat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.